Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman semua yang menonton video tugas ini. Perkenalkan saya Dia Pramudia Wardani dengan NIM 0498051118. Saya dari jurusan Sistem Informatika Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya menulis tugas dari tugas praktik kedua, di mana pemrograman berfokus pada objek. Adapun tugas kita itu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Lalu, untuk mengimplementasikan array dan string pada metode, lalu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if sampai next if, dan juga mengimplementasikan struktur dari putusan seperti for each, while, and do while. Di sini sebenarnya sini saya melanjutkan tugas saya dari tugas yang pertama sebelumnya, di mana saya cukup mengembangkan bagian manajemen menu aplikasi, khusus untuk menambah menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran untuk bagi pengelola menu restorannya. Gimana caranya? Langsung saja. Di sini seperti apa masih sama seperti pada tugas sebelumnya, saya menambahkan library arrays dan scanner karena kembali lagi tugas kita memakai array dan scanner. Intinya. Lanjut untuk kelas, di sini saya memakai menu item sesuai format file saya menu. Di sini saya memakai string nama, double, dan juga string untuk kategori. Dan lanjut untuk memanggil kembali menu item, di sini saya sudah menuliskan bagian nama sampai di kategori. Nah lanjut, di sini saya juga memanggil fungsi string dan juga bagian override-nya agar nanti dapat memunculkan nilai rupiah secara rapi di um, terminal nanti gitu. Nah lanjut, di sini saya membangun kelas utama dari aplikasi menu restoran saya. Mana saya memperkenalkan daftar menu dulu, integer jumlahnya, dan scanner. Nah, di sini kita langsung ke main static void-nya. Di sini saya inisialisasi menu awal dulu dengan menampilkan header. Sini saya sudah mulai menggunakan implementasi struktur keputusan mulai dari switch case. Kenapa switch? Karena lebih efisien daripada if atau if else gitu. Kalau misalnya if, kita harus memanjangkan lagi keputusan-keputusan lainnya. Tapi jika kita pakai switch langsung berupa pilihan. Jadi mengefisienkan pemilihan ataupun keputusan dalam em, programnya gitu. Nah, lalu setelah kita membuat struktur keputusan, kita langsung ke inisialisasi menu awalnya. Di sini saya menginput menu mulai dari nasi goreng spesial, harga, kategori. Dan di sini saya susun sesuai struktur string di atas. Gitu kan tadi kan awalnya nama, harga, sama kategori. Nah, di sini saya lanjut untuk memanggil tetap bagian menu ini tadi, menu array. Saya eh, menggunakan em, struktur keputusan if else gitu. Kenapa if else? Karena lebih praktis saja dibandingkan switch atau if gitu. Kalau misalnya if kan cuma satu keputusan gitu. Dan kurang optimal kalau if saja. Jadi saya memilih if else, di mana jika jumlah menu lebih kecil daripada daftar menu, misal daftar menunya kan minimal itu satu, saya bikinnya nol. Nah itu nanti di situ kapasitas menu penuh, dan tidak dapat menambah menu baru gitu. Nah di sini juga setelah menampilkan em, menu array itu, saya masukkan tampilan header gitu. Di sini saya menulis judul besarnya itu aplikasi manajemen restoran. Jadi ini akan tampil di atas bill-nya gitu. Lalu saya juga memunculkan tampilan menunya, di mana itu dimulai dari menu utama ya. Kan di tugas itu dibilang harus ada memunculkan manajemen menu aplikasi untuk pelanggan dan juga untuk pemilik restoran. Jadi itu kenapa saya memilih ada tiga gitu. Jadi untuk pelanggan dulu, baru menu pengelolaan jika ada yang tambah. Oh, ini berlebihan. Lalu kita ke keluar jika tidak ada lagi gitu. Nah, untuk menu pelanggan, saya masukkan fungsi void jalankan menu pelanggan, di mana saya masukkan string in double fungsi awal di program atas tadi ke dalam menu pelanggan gitu. Nah, di sini saya memakai struktur keputusan while, if else juga dengan tambahan try gitu. Nah, di sini saya membuat pengulangan boolean jika nilai selesai memesan itu salah gitu.
Jadi nanti kalau misalnya dia menginput nilai yang salah, dia akan terus-menerus menampilkan dari menu pelanggan sampai em, nilai yang dimasukkan itu benar. Di sini saya pakai if else, if kalau selesai maka selesai pemesanan sudah dan artinya tidak lagi menampilkan menu menu dari pelanggannya gitu. Tapi kalau misalnya tidak masih salah, dia akan menampilkan pesanan menu pesanannya gitu. Nah, lanjut untuk di sini untuk total pemesanan saya pakai struktur keputusan if else gitu. Jadi struktur pemesanan akan diurutkan array sesuai nama pesan, jumlah pesan, harga pesan sampai total item pemesanan. Nah, jika tidak ada pemesanan atau nilai total item pesanan sama dengan apa lebih kurang atau sama dengan nol, maka akan ditulis tidak ada pesanan atau kembali ke menu utama gitu. Nah, lalu untuk bagian tampilkan menu berkelompok, saya di sini akan mengelis nama-nama menu tahu yang di awal dengan struktur keputusan for and if gitu. Kenapa for dan if? Karena di sini hanya menampilkan menu ya, tidak untuk struktur keputusan aritmatika gitu. Di sini hanya string. Jadi saya pakai for dan if biar efisien gitu. Jadi langsung lanjut untuk input pemesanan, saya baru pakai while dan if gitu. Jadi ketika nilainya sekian, nanti akan dimunculkan jumlah harus bla 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 gitu. Ini untuk menjaga ketika jumlah pemesanan nanti itu berkurang dari yang semestinya. Misal di sini kan jumlah pemesanan dia hanya memasukkan nol, maka akan diulangi em, jumlah pemesanan sampai jumlahnya itu harus lebih dari nol. Nah, lanjut kita di bagian hitung dan cetak stroke. Di sini saya manggil fungsi void dan disesuaikan dengan susunan pada array fungsi di awal gitu. Jadi untuk misalnya saya pakai struk besar di sini println. Lalu untuk total di sini sama dengan nol. Lalu untuk detail pemesanan itu saya memakai struktur keputusan itu for gitu. Kenapa hanya memakai for? Karena di sini cukup untuk em, menunjukkan total nilainya. Jadi tidak tidak ada kayak perbandingan nilai. Jadi, makanya saya pakai for gitu. Lalu saya hitung sampai oh ya, ditugaskan dibilang pajak harus 10%. Jika melebihi 100.000, saya juga membuat um, diskon 10.000. Oh ya, pembelian satu gratis satu jika pembelian itu di atas 50.000 gitu. Ini saya hitung semua mulai dari total pajak dan biaya pelayanan dikurang diskon sampai ke eh, selesai. Ini untuk menu pemesanan untuk pengelolaan. Sini saya masukkan penuh pengelolaan menu sampai pilih opsi. Di sini ada tampilan masuk menu, tambah menu baru, ubah menu, harga menu, hapus menu, dan sampai kembali ke menu utama atau pilihan opsi. Nah, di sini saya sama juga case-nya, hanya beda penambahan variabelnya saja. Di sini saya tetap pakai switch and switch saya pakai switch gitu pilihan untuk em, pilihan menunya. Nah, lanjut saya akan menampilkan semua menu dengan struktur kepengurusan if dan if for gitu. Nah, lalu untuk tampilkan semua menu dengan pause, di sini tuh ketika sudah selesai maka akan diinstruksikan tekan enter untuk kembali. Lalu untuk tambahan menu baru, saya di sini menambahkan fungsi menu baru ya. Dan ketika dia menambahkan menu baru, dia harus mengisi nama menu gitu. Dan nggak boleh kosong. Jika tidak ada menu yang mau ditambah, dia harus mengetik menu sudah ada, harus menggunakan nama lain gitu. Nah, lanjut di sini untuk input harga kategori sama juga seperti yang di atas saya menggunakan struktur kepengurusan if dan else. Nah, lanjut untuk input harga valid saya juga menggunakan struktur kepengurusan while dan if itu. Kenapa while dan if? Karena di sini perlu untuk keputusan dalam harganya gitu. Untuk mengetahui apakah ini lebih dari 50 atau tidak. Kalau misalnya kita pakai if dan else kan misalnya if lebih dari sekian. Nah, tapi kan belum tentu juga itu sudah masuk dari diskon atau belum. Jadi itu kenapa saya pakai while and if. Lebih tidak bias saja. Terus untuk static, input kategori, sini kategori segala macam saya masukkan sampai ubah harga menu. Di sini jika tidak ada, maka akan harus mengisi nol jika tidak ada. Nah, lanjut untuk ubah harga menu saya masukkan struktur kepengurusan itu else di mana fungsi di sini saya pakai integer nomor ya. Jadi nanti saya cukup masukkan nomor urutan nomor menunya saja, tidak harus mengetik dari dari nama menunya gitu. Jadi untuk mempermudah build-nya nanti. Nah, selanjutnya untuk menghapus menu saya menggunakan sama juga integer nomor tadi, cukup dengan struktur pengurusan if dan else. Jika ada yang mau dihapus, maka tinggal masukkan nomor urutnya. Jika tidak ada, maka cukup tekan nol. Penghapusan dibatalkan. Lanjut untuk string aksi ya, di sini untuk validnya.
Nah, nanti yang diinput akan berupa angka untuk input nomor akun valid gitu. Ya itu tadi. Jadi ketika saya ingin memesan, saya cukup memakai angka saja. Nah, ini untuk konfirmasi ya atau tidak. Nah, sekarang saya run Potong goreng itu. Potong goreng mana ya potong goreng? Mana potong goreng? Bukan. ke terminal ya. Goreng satu. Nilai kalau main lagi kalau nggak balikan. Ini apa sih kok mulai tuh? Tunggu sebentar karena lama ya. Ya harus menunggu sebentar. Hmm. Nah, ini lebih banyak ya dari dugaan saya karena ternyata dalam manajemen restoran itu perlu struktur pembangunan yang lebih kompleks gitu. Jadi itu kenapa lebih banyak. Nah, ini sudah bisa. Tinggal menunggu sebentar. Nah, ini dia sudah muncul aplikasi dan menu restoran. Di sini saya contoh sebagai pelanggan. Saya cukup menekan angkanya saja. Nah, maka akan keluar fungsinya. Akan keluar listnya. Di sini saya ingin memesan nasi goreng banyak dua. Nah, untuk membeli pesanan yang lain, dia tetap memberikan list menunya gitu. Saya di sini membeli es teh manis. Jumlah pesanannya itu saya beli 4 misalnya. Nah, sini dia masih muncul lagi gitu. Sini saya membeli air mineral, maka jumlahnya 3 misalnya. Nah, sini saya mau ingin selesai. Saya cukup menuliskan selesai saja sesuai instruksi yang di awal. Nah, lihat di sini sudah ada muncul stok pemesanan. Jadi ini sudah dihitung berapa pesanannya, dihitung pajaknya, dan juga dihitung pelayanannya. Maka total akhirnya adalah 126.700 yang harus dibayar. Nah, sini saya ingin membeli komen utama untuk mencoba pengelolaan dari versi pengguna gitu. Nah, di sini saya menekan nomor 2, menu pengelolaan. Saya ingin di sini tuh tambah menu baru. Saya ketik nomor 2. Nama menu barunya saya coba sate taichan misal. Nah, di sini harganya saya masukkan 17.000 misalnya. Tahu. Kategorinya saya masukkan makanan. Ini harus benar ya, teman-teman. Nah, ini harganya 17.000 makanan. Ya, karena ini saya mau menambah, maka saya tekan ya. Nah, di sini saya mau menampilkan semua menu. Apakah sudah tertambah atau tidak? Nah, kita lihat teman-teman, ada satu taichan sini. Nah, kita lihat teman-teman, di sini sudah tambah satu taichan 17. Ini harusnya 17.000 ya, teman-teman. Mungkin tadi saya salah menginput ya. Saya tadi tulisnya 17.000. Harusnya tanpa 0 gitu. Nah, untuk kembali, karena ini sudah terdeteksi ya, sudah masuk menunya, saya coba ke ubah menu baru. Saya ketik nomor 3, opsi. Oke. Nah, ini yang mau saya ubah itu sate taichan. Harga yang masukkan saya mau ubah ke 7 sesuai yang benar. Tinggal tekan iya jika iya. Nah, saya kembalikan lagi, saya lihat tampilkan semua menu. Nah, lihat teman-teman, harganya sudah berubah ya. Dia tetap dia tidak lagi 17 gitu. Nah, jika saya ingin menghapus menu, saya tekan 4. Um, 4. Terus saya mau menghapus bagian jus jeruk segar nomor 6. Saya cukup untuk bilangnya. Ini pengelolaan. Nah, sudah siap saya tampilkan lagi menunya. Nah, teman-teman, tadi tidak ada lagi struknya karena tadi balik karena saya pakai if else while ya. While ketika menu itu dihapus, maka memang akan terhapus keseluruhnya. Gitu, teman-teman. Nah, itu saja dari video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Dia Pramudia Wardani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan budaya salam pendidikan bagi kita semua. Ini rumahnya ini di atas ini. Nanti akan aku pilih aku belum sampai. Belum sampai dan mana? Ini aja nih motor.